Pada awal abad 20, dunia psikologi dipenuhi dengan eksperimen-eksperimen yang mencoba mengungkapkan misteri perkembangan manusia. Namun, salah satu eksperimen yang paling kontroversial dan berani adalah eksperimen yang melibatkan hubungan antara bayi manusia dan seekor simpanse. Eksperimen ini tidak hanya menguji batas-batas sains, tapi juga mempertanyakan etika dalam penelitian ilmiah. Lalu, bagaimana kisahnya? Sisi gelap sains. Pada tahun 1930, seorang psikolog bernama Winthrop Niels Klong memulai eksperimen yang akan mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu eksperimen yang paling mengundang perdebatan. Tujuannya untuk mempelajari pengaruh sosial dan psikologi pada perkembangan manusia dengan melibatkan seorang bayi manusia dan seekor simpanse. Eksperimen ini dilakukan karena Winthrop terpesona oleh gagasan anak-anak yang dibesarkan di alam liar tanpa bantuan manusia. Anak-anak tersebut mampu tumbuh menjadi manusia normal meski dibesarkan di alam liar. Dia merasa hal serupa juga bisa dilakukan untuk mencoba meniru secara terbalik, yakni dengan membawa simpanse ke rumahnya. Dalam artian, dia ingin bereksperimen dan membuktikan bahwa seekor bayi simpanse bisa tumbuh bersama bayi manusia. Sebab Winthrop tahu jika meninggalkan anak manusia di hutan belantara dan membiarkannya tumbuh bersama hewan liar adalah perbuatan yang tidak bermoral. Jadi sebaliknya, dia memilih membawa bayi simpanse ke dalam keluarganya. Di rumah mereka, di Indiana, Winthrop dan istrinya Luella memutuskan untuk mengadopsi seekor bayi simpanse bernama Gua yang masih berumur 7,5 bulan dan memelihara Gua bersama dengan putra mereka sendiri, Donald, yang berusia sekitar 10 bulan pada saat itu. Gua adalah simpanse betina yang diadopsi oleh keluarga Winthrop langsung dari laboratorium primata di Yale Laboratory of Primate Biology, Florida, Amerika Serikat. Yale Laboratory of Primate Biology juga dikenal sebagai Orange Park Primate Lab, adalah pusat penelitian primata terkenal pada masa itu dan sering menjadi tempat riset perilaku hewan, terutama primata. Winthrop, sang peneliti sekaligus ayah Donald, memang punya akses langsung ke lab ini karena dia adalah seorang psikolog yang bekerja di bidang studi perilaku dan perkembangan dari primata. Mereka ingin mengetahui apakah bayi simpanse jika dibesarkan bersama dengan bayi manusia dan diperlakukan serta diajari hidup seperti manusia, simpanse itu mampu meniru manusia atau justru sebaliknya, bayi manusialah yang meniru perilaku dari primata tersebut. Setiap hari, Donald dan Gua berinteraksi satu sama lain, berbagi ruangan yang sama, makan bersama, bahkan tidur bersama. Kedua anak ini, meskipun satunya manusia dan satu hewan, hidup dalam kedekatan yang luar biasa, selayaknya kakak dan adik. Gua, meskipun seekor simpanse, dia juga mendapatkan perlakuan yang sama oleh orang tuanya. Tidak ada perbedaan perlakuan antara Gua dan Donald. Donald dan Gua dibesarkan sebagai saudara di dalam rumah keluarga Winthrop. Mereka mendapatkan perlakuan, stimulasi, dan pendidikan yang identik. Makan bersama, mandi bersama, tidur bersama, dan diajak bermain dengan cara yang sama. Peneliti melakukan pengamatan harian, termasuk perkembangan motorik, sosial, kognitif, dan bahasa. Mereka diuji dengan berbagai tes, misalnya tes memori, refleks, dan kemampuan meniru. Hasil dan temuan mereka selama penelitian 9 bulan yang dilakukan setiap hari justru berdampak buruk pada anak kandung mereka sendiri, Donald. Gua menunjukkan perkembangan motorik yang lebih cepat ketimbang Donald, seperti misalnya memanjat dan menggenggam suatu benda. Gua juga lebih cepat dalam memahami instruksi sederhana, namun kemampuan berbicara atau mengembangkan bahasa manusia tidak muncul pada Gua, meskipun distimulasi seperti bayi manusia. Yang mengejutkan justru Donald malah meniru perilaku Gua, seperti menggeram, meniru suara hewan, dan berperilaku primitif. Akhirnya mereka menyadari penelitian ini justru membawa kemunduran pada anak mereka sendiri, yang justru bertingkah lebih mirip primata daripada manusia. Eksperimen ini tidak berjalan mulus. Meskipun Gua menunjukkan beberapa kemampuan meniru perilaku manusia, namun ada perbedaan yang jelas antara manusia dan simpanse. Eksperimen ini dihentikan lebih awal karena kekhawatiran Donald lebih banyak meniru Gua daripada Gua meniru manusia. Hasilnya menunjukkan bahwa ada batasan biologis yang tidak bisa diatasi hanya dengan lingkungan. Meskipun Gua selalu diajari untuk berbahasa manusia, namun tetap saja dia tidak dapat meniru bahasa manusia dengan baik. Pada akhirnya, eksperimen ini berhenti setelah 9 bulan, tanpa adanya kesimpulan yang jelas tentang dampak besar dari interaksi tersebut terhadap perkembangan Donald.
Meskipun demikian, eksperimen ini menimbulkan berbagai pertanyaan besar tentang cara kita memahami pengaruh lingkungan terhadap perkembangan manusia. Walaupun eksperimen ini memberikan wawasan tentang kekuatan imitasi dan pengaruh sosial, ia juga memicu perdebatan yang serius mengenai etika penelitian ilmiah. Menempatkan bayi manusia dalam situasi yang sangat tidak biasa, dengan seekor simpanse sebagai teman bermain, menimbulkan pertanyaan tentang perlakuan yang semestinya terhadap subjek penelitian. Di dunia ilmiah, eksperimen ini dikritik keras karena metode yang digunakan, yang dianggap tidak hanya tidak etis, tetapi juga tidak dapat diterima dalam penelitian modern. Perlakuan terhadap hewan, serta pengaruh jangka panjang terhadap perkembangan bayi manusia menjadi sorotan utama. Seiring berjalannya waktu, eksperimen ini telah digantikan oleh metode penelitian yang lebih etis dan lebih hati-hati. Namun, eksperimen Winthrop tetap menjadi pelajaran penting tentang batasan etika dalam penelitian ilmiah. Walaupun eksperimen ini tidak memberikan jawaban yang diinginkan, ia memperlihatkan betapa besar kekuatan pengaruh lingkungan terhadap perkembangan individu. Namun, eksperimen ini juga memperingatkan kita untuk selalu memikirkan konsep etis dari apa yang kita lakukan demi ilmu pengetahuan. Dan begitu, eksperimen Winthrop tetap hidup dalam ingatan sebagai kisah peringatan dan refleksi tentang peran ilmu pengetahuan dalam kehidupan kita, serta batas yang harus kita pertimbangkan ketika mengejar ilmu pengetahuan. Eksperimen ini akhirnya menjadi referensi penting dalam studi psikologi komparatif. Donald Kellogg, anak yang menjadi subjek penelitian pada saat itu, akhirnya tumbuh menjadi laki-laki dewasa yang normal dan mampu menyelesaikan pendidikan di Indiana University pada tahun 1952, di usianya yang mencapai 22 tahun kira-kira pada saat itu. Namun sayangnya ia meninggal muda pada usia 43 tahun, dan tidak ditemukan sumber yang jelas mengenai penyebab kematiannya. Ada yang mengatakan dia meninggal karena kecelakaan, namun ada juga yang mengatakan dia meninggal karena bunuh diri dikarenakan trauma masa kecilnya. Namun itu semua belum bisa dipastikan karena tidak ada pernyataan resmi yang menyebutkan penyebab kematian dari Donald Kellogg. Gua sendiri dikembalikan ke laboratorium primata. Setelah eksperimennya dihentikan pada tahun 1932, dia tidak lagi tinggal bersama keluarga Winthrop. Dia dikembalikan ke laboratorium primata di Florida, tempat dia pertama kali dibawa. Di sana, gua tidak lagi mendapatkan perilakuan seperti anak manusia, melainkan diperlakukan seperti simpanse biasa untuk keperluan riset lainnya. Karena terbiasa hidup seperti manusia selama hampir 9 bulan, gua sulit beradaptasi kembali dengan simpanse lainnya. Dia tidak tahu bagaimana berinteraksi secara normal dengan sesama simpanse, karena pola tingkah lakunya yang terbentuk seperti manusia kecil. Hal ini sering terjadi pada hewan yang dibesarkan di lingkungan manusia, terutama primata. Sayangnya, gua meninggal di usia muda, yakni kurang dari 4 tahun. Berbagai sumber menyebutkan bahwa gua mengalami pneumonia, penyakit infeksi paru-paru yang sering mematikan bagi hewan primata di penangkaran pada masa itu. Jadi, gua tidak sempat hidup lama setelah eksperimen tersebut berakhir. Gimana pendapat kalian tentang eksperimen ini? Tulis pendapat kalian di komentar biar aku bisa tahu apa pendapat kalian. Dan kalau kalian suka, jangan lupa di like dan di share dan subscribe channel aku supaya kalian gak ketinggalan video-videoku selanjutnya. Dan terima kasih udah nonton, bye-bye.